Hai, balik lagi di Radio Talk. Nah, soalnya kita ngobrol kembali nih untuk khusus buat Radio People ya. Karena kali ini aku ngebawa sosok wanita ya yang kayaknya punya banyak cerita yang bisa menginspirasi dan juga cerita-cerita yang memotivasi plus cerita yang bikin iri. Hari ini aku ditemani sama Mega. Hai Mega. Hai Kak. Apa Hai kabar? semua. Hai juga. Baik, gitu Kak. ya. Sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Oke, sehat banget gitu ya. Wow. Nah, dia ini adalah seorang first untuk dari Putri Hijab ya. Iya. Oke, ya untuk Putri Hijab sendiri ini salah satu ajang pijam untuk menunjukin bakat kemampuan dari seorang wanita-wanita hijab. Iya. Benar ya? Wah, kamu suka nggak sih dengan kegiatan-kegiatan kayak gini sebenarnya kalau dari kamu sendiri Mega? Kalau dari Mega pribadi memang suka sih Kak. Dari Mega kuliah emang selalu ikut pageant beberapa kali dan juga alhamdulillah sih membawa prestasi semua sih dari semua pageant yang Mega ikut. Yang pernah diikutin gitu ya. Wah, ini adalah orang yang tersibuk di 2024 yang pernah aku kenal. Karena kabarnya dia juga sudah menyelesaikan untuk pendidikan S1-nya. Iya. Itu di bidang Di bidang pendidikan kedokteran itu di tahun 2020. Oke, dan juga sudah menyelesaikan untuk pendidikan S2 ya. Ya, S2-nya di 2024. Oke, itu untuk bidang jurusan? Untuk S2-nya Mega ngambil jurusan hukum Kak. Oke, agak sedikit berbeda gitu ya buat kamu di Radio People. Satu bidangnya kesehatan, satu lagi bidangnya adalah hukum gitu. Sebenarnya keinginan dan cita-cita kamu apa untuk sosok Mega yang dulu itu pengennya apa sih sebenarnya? Dulu pas Mega dari kecil emang tujuan Mega emang menjadi seorang dokter. Cuma kan Mega juga tumbuh di lingkungan yang kebanyakan berada di kepolisian. Oh, lingkungan kamu ya? Lingkungan, Oke. jadi om, tante itu berada di kepolisian semua. Jadi semenjak Mega kuliah itu, dan Mega kan udah di masa kami klinik atau perkoasan itu kan juga ada melewati forensik tuh Kak. Itu kan kerjanya bareng juga polisi-polisi juga. Jadi dari situ Mega baru kayak tergerak, kayaknya aku cocok deh merasa cocok nih. Jiwanya tuh di forensik. Makanya S2-nya udah ngerancang buat di hukum karena tertarik mau ke spesialis forensik atau ke perwira polisi. Oke, atau ke perwira polisi. Berarti itu bisa jadi choices-nya juga ya buat kamu. Meskipun pendidikannya udah kelar, tapi balik lagi untuk profesinya juga masih jadi banyak pilihan ya, masih banyak pilihannya ya. Oke, nah agak sedikit ngeribetkan nggak sih? Satu, kamu belajarnya itu adalah hal yang berupa praktikal dan juga ya hafalan gitu. Tapi untuk hukumnya kebanyakan kan hafalan semua ya. Iya. Itu gimana ngebalance-nya gitu? Atau sedikit terkejut kah kamu ketika kamu berpindah dari kesehatan menuju ke hukum gitu? Nah, kebetulan Mega ngambil S2 hukum itu pas Mega masih koas Kak. Oh, masih koas di tahun posisinya. pertama. Kan kebetulan Mega untuk kuliahnya itu di Sabtu dan juga Minggu. Kalau misalnya kami koas itu memang cuman Senin sampai Jumat dan juga ada jadwal jaga juga sih Kak. Awal-awal Mega emang agak shock gitu sih Kak, kan perbedaannya jauh banget tuh Jauh ya. ya, makanya topiknya aja udah beda pasti judulnya. Dan kan? bahasa-bahasa juga beda juga Bener, kan. pasti beda. Tapi Mega kayak ulang lagi, ini kan Mega S2 kan dibantu disupport juga dari orang tua dan juga emang dari Mega udah kerja kan Kak. Kan pas Mega pageant, Mega model, itu kan Mega udah dapat gaji sendiri. Nah, jadi Mega balik lagi tuh mikir, aku udah ngeluarkan duit banyak, orang tua aku juga ikut nge-support aku untuk pendidikan. Gak mungkin aku nyerah, karena rata-rata kebetulan di angkatan Mega juga banyak tuh yang dokter ke hukum juga kan. Namun mereka ini kayak nyerah duluan Kak. Nah, Mega tuh mikir tenaga udah terbuang. Kan Mega koas butuh juga tidur ya. Iya benar. Tapi Mega pakai juga untuk kuliah. Untuk kuliah belajar lagi ya jatuhnya. Duitnya juga. Jadi ya udah berusaha semaksimal mungkin dan alhamdulillah sampai Mega tamat Mega IPK-nya tetap 4. Masih tetap aman gitu ya. IPK Mega alhamdulillah 4 Kak. Oke, wow, luar biasa gitu ya. Padahal masih koas, soalnya banyak banget teman-teman aku kalau misalnya memang dalam zona koas, mereka bakalan give up untuk yang namanya keluar. Mendingan waktu aku habisin istirahat dulu gitu ya, tidur dulu gitu. Tapi ternyata masih bisa ya kamu bagiin. Itu gimana, ada caranya nggak? Atau kamu banyak kayak yang namanya minum multivitamin kah? Atau kamu justru seimbangkan dengan olahraga kah? Atau apa?
dari pola makan Mega jaga pola tuh, makan. banyak makan buah, sayur, dan juga Mega emang ada olahraga ringan gitu Kak tiap harinya. Kan bisa juga kita kayak melakukan aerobik sendiri di rumah, ikut tutorial dari YouTube kan juga udah banyak juga dari media sosial kan yang ngajarin secara gratis. Mega lakuin itu terus. Bagi kamu itu sebuah beban nggak sih? Kayak ngejalanin banyak hal dalam satu waktu kayak gitu loh kalau diingat-ingat. Kalau Mega pribadi karena menjalankannya dengan ikhlas dan Mega emang punya tujuan untuk di masa depan, ya jalaninnya enjoy aja Kak. Emang ya bawa enjoy. Paling ini sih mungkin agak capek, tapi nggak ada sih Mega terlalu pikirkan kali sih. Capeknya tuh nggak dipikirin ya. Paling lebih susah mungkin lebih ke manage waktunya sih kan Kak. Ke waktunya aja. Ada loh ya orang ternyata kayak Mega gitu loh, kan agak sedikit amazed aja sih aku kalau misalnya ditanya gitu, agak sedikit amazed gitu. Kalau misalnya kamu punya nggak cerita-cerita kayak apa ya, kayak sekonyol-konyolnya diri kamu gitu, misalnya ada baik itu dalam timing kamu meraih S1 kamu atau mungkin ketika kamu di S2 yang memang kayak jadi momen, cerita konyol itu adalah timing aku waktu aku sempat relax dan juga santai tanpa ada kayak ngebawa beban gitu, tuh ada nggak sih kira-kira? Mega sih insya Allah selama menjalani hidup ini selalu relax sih kan, nggak bawa beban. Oh iya? Tapi nggak ada juga sih yang hal-hal konyol gitu juga nggak ada. Nggak ada juga ya. Wah, padahal kalau misalnya biasanya selalu ada momen-momen ya bagi beberapa orang. Memang sih nggak untuk semuanya. Ada beberapa orang yang mungkin akan punya satu momen yang menurut mereka ya nggak bagus-bagus banget dan nggak buruk-buruk banget, tapi itu bisa jadi sebuah momen dan juga kenangan yang menurut dia itu bisa diketawain untuk masa depan gitu. Gitu ya kan. Jadi ketika itu diketawain, oh iya, aku pernah ngelakuin itu dan menurut aku itu juga salah satu proses ngebentuk diri aku saat ini gitu ya. Itu mungkin gambarannya sendiri. Oke. Nah, kamu juga adalah seorang ya kayak tadi ya, kamu juga sudah dapat pendidikan baik itu di bidang kesehatan dan sekarang sudah bergelar dokter juga, gitu ya kan. Dan kamu juga udah untuk bergelar untuk pemahaman hukum juga sudah dapat gitu ya kan. Jadi sekarang kesibukan kamu lebih dipenuhi dengan apa sih? Untuk sekarang ya yang paling wajib kan dari pelayanan Mega ya Kak, sebagai dokter sendiri. Itu Mega kerja di Puskesmas Sidomulyo yang di Panam. Setelah itu kalau misalnya ada waktu kosong, Mega aktif di organisasi atau dari pageant sendiri Kak. Dan Mega juga sekarang lagi ngikutin sekolah modeling juga sih dari 2020. Dari 2020 udah lama ya, sampai dan 2024 loh, udah hampir 4 tahun loh ya jatuhnya ikut sekolah. Dan itu nggak ngebosenin bagi kamu? Enggak sih Kak. Oke, hobi kamu apaan emang? Hobi Mega melukis. Oh, hobi kamu melukis jatuhnya. Kamu orang yang tika? Enggak sih Kak, Mega lebih merasa kalau misalnya Mega ngegambar atau melukis itu sarana Mega untuk mengekspresikan mood Mega. Jadi kalau misalnya Mega habis ngelukis, habis ngegambar, Mega tuh bisa memperbaiki mood Mega lagi. Oke. Itu bisa memperbaiki mood kamu lagi jatuhnya gitu. Aku juga pernah dengar gitu ya, untuk Radio People ya, orang-orang yang memang sering memberikan sebuah pelayanan untuk orang lain, ada kalanya mereka juga lupa untuk memberikan pelayanan untuk dirinya sendiri gitu ya kan. Sampai akhirnya lupa waktu untuk makan, lupa waktu untuk olahraga, lupa waktu kalau dia ternyata punya keluarga, lupa waktu mungkin dia dia punya teman tempat di sharing dan lain sebagainya. Itu pernah nggak terjadi dalam diri kamu? Mungkin pas awal-awal kali ya Kak, karena beban kerja yang agak tinggi. Tinggi, kan kalau misalnya kita kerja di rumah sakit kan ada jadwal jaga. Mungkin pertama-tama emang agak jadi tekanan gitu. Cuman kalau misalnya udah terbiasa ya udah sih aman aja sih Kak. Aman aja. Cara kamu untuk ngehilangin beban tadi, karena beberapa orang ada yang lupa kalau dia juga punya support sistemnya. Terkadang juga orang bahkan menyisihkan support sistemnya tanpa sadar gitu ya kan. Cara kamu untuk bisa ngingat itu dan bisa ngebuat jalan kamu tuh lebih jelas dan kamu tuh nggak kayak keliwengan gitu loh, itu gimana? Kalau Mega pribadi sih Mega cerita ke orang tua Kak. Mega aktivitas Mega sehari-hari atau ada masalah apapun Mega sampaikan ke orang tua, jadi nggak terbawa beban pikiran sama Mega. Sama sih kalau misalnya Mega memang ada waktu yang benar-benar kosong, yang nggak ada jadwal organisasi atau sekolah yang lain, itu mungkin Mega bakal hangout juga sama kawan-kawan. Oh gitu, oke. Kalau misalnya aku kasih kamu yang namanya ini nih pertanyaan kayak pilihan lah ya, balance game gitu nih, kalau misalnya tanya balance game, kamu bakalan lebih milih tadi ya melukis atau modeling? Melukis. Lebih milih melukis ya, karena melukis memang menjadi salah satu hobi untuk ngebuat kamu jauh lebih relax gitu ya. Oke. Dan karena kan dengan melukis kan Mega tahu apa yang perasaan Mega yang terjadi, mental Mega yang terjadi, dan nanti biasanya hasil dari lukisan dan juga gambarnya itu emang tentang gimana perasaan Mega. Memang jadi kayak bener-bener perasaan kamu saat itu, sedihkah kamu, marahkah kamu, kecewa kah ya, kamu? biasa kalau misalnya Mega habis kecewa nih, nanti kan
gambarnya mungkin emang agak-agak sedih atau apa gitu kan. Tapi habis itu ya udah mood Mega baik lagi Kak. Oh, balik lagi gitu, karena memang sudah kamu torehkan. Jadi Iya. biarlah ceritanya dan perasaannya tinggal di situ ya. Iya. Gak usah dibawa-bawa aja Iya. jatuhnya ya. Soalnya aku tau banget film-film dari orang-orang vlogers gitu ya. Aku tahu. Oke, kalau disuruh pilih juga gitu ya kan. Lebih banyak hangout di cafe atau kamu baring di kamar? Hangout di cafe tapi bawa laptop. Oh, hangout di cafe tapi dia bawa laptop. Aku pikir dia hangout di cafe itu bawa temen bawa apa ini ternyata bawa laptop juga ujung-ujungnya. Karena kan kita memanage waktu dengan sebaik mungkin Kak. Oh, oke. Sorry, kayak aku nggak bakal mau satu circle sama Mega nih. Oke. Nah, the last, kamu lebih milih kesehatan atau hukum? Kesehatan. Oh, kesehatan milihnya? Karena kan awal mula Mega emang dari Oh, dokter. dari dokter tadi ya. Jati diri Mega kan aslinya emang dokter. Jadi dirinya yang pertama kali harus. Hukum ini kan sebagai penopang Mega untuk jadi dokter juga kan Kak. Iya Karena sih. bagian dari dokter. Karena bagian dari dokter itu sendiri. Oke. Wah, itu dia, ada banyak banget dan kayaknya di tahun ini juga planning kamu yang bahkan kamu pengen susun. Jadi rencana untuk di 2024 ini juga terbilang cukup banyak gitu. Iya. Capek nggak sih untuk punya banyak rencana kayak gitu? Insya Allah sih tercapai Kak, selagi misalnya Mega punya niat, memang Mega akan emang fokus ke niat itu. Mega kejar mati-matian sih Kak. Oh, kayak dikejar mati-matian. Mega emang banget tipikal gitu. orangnya gitu. Oh, memang tipikalnya kayak Iya. gitu ya. Jadi kalau udah punya satu target, ya kan, itu aja fokusnya dan dicari berbagai macam cara untuk bisa sampai itu targetnya gitu ya kan. Kamu sering terdistract nggak sih target kanan kiri gitu loh? Misalnya kayak terayu kanan, terayu kiri gitu loh. Enggak sih Kak, Mega orangnya emang percaya sama kemampuan Mega, percaya sama tujuan Mega tuh pasti benar. Oke, gitu. Karena kalau misalnya Mega terdistract sama orang-orang lain, belum tentu Mega bisa mengejar apa yang di pikiran orang lain Kak. Karena Iya orang sih. lain nggak tahu diri Mega nih. Oke, gitu ya. Lagi pula capek ya untuk capain target orang lain, ya kan? Iya. Oke, Mega, terima kasih untuk waktunya kali ini. Kita udah ngobrol banyak dan mudah-mudahan buat kamu yang kayaknya selama ini masih ketelan rayuan jalan kanan jalan kiri gitu, bisa ketemu jalan utama atau jalan protokolnya untuk hidup kamu deh. Kalau ngomongin jalan, emang aku orang sipil. Ya udah deh, terima kasih untuk Radio People. Kita akhirnya tutup dulu rangkaian kali ini. Kita pamit and see you, bye bye.